Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit mengulas kembali materi mengenai sistem informasi manajemen sebagai tugas ujian akhir. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang di dalamnya terdapat data yang ditransformasikan menjadi sebuah informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan serta pemanfaatan dokumen, manusia maupun teknologi yang tujuannya untuk mempermudah pekerjaan dan pengelolaan manajemen sebuah perusahaan dengan menyediakan layanan informasi sebagai target manajemen maupun sebagai sarana perbaikan berkelanjutan serta sebagai analisis pengambilan keputusan. Selanjutnya, fungsi dari sistem informasi manajemen yaitu yang pertama, fungsinya meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang lebih akurat dan real time. Kemudian, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kerja semua departemen. Manfaat dari sistem informasi manajemen yaitu yang pertama, dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomi sistem informasi yang menggunakan teknologi informasi baru. Yang kedua, dapat mempermudah akses data yang disediakan. Yang ketiga, dapat mengembangkan perencanaan yang lebih maksimal dan efektif. Ada beberapa jenis sistem informasi manajemen yang diterapkan dalam sebuah perusahaan. Contohnya, 1. Supply chain management. Perusahaan yang menerapkan sistem ini memudahkan manajemen menemukan detail catatan ketersediaan bahan baku perusahaan. Mengapa demikian? Karena data yang tersedia itu lebih terintegrasi mulai dari pemasok ke produsen, ke pengecer, sampai ke konsumen akhir. Yang kedua, ada Office Automation System. Ini adalah sebuah aplikasi yang dapat menyatukan seluruh perangkat komputer sebuah perusahaan menjadi saling berhubungan dalam satu wadah agar komunikasi antar departemennya lebih lancar. Contohnya, menyediakan layanan chatting melalui email agar data perusahaan itu lebih terjaga kerahasiaannya. Yang ketiga, ada Executive Support System. Perusahaan yang menerapkan sistem ini dapat memudahkan manajernya berinteraksi dengan bawahannya melalui bahan komunikasi berupa grafik dan informasi pendukung lainnya. Yang keempat, ada Decision Support System. Sistem ini dapat memudahkan manajer dalam mengambil keputusan dengan mengamati lingkungan dalam perusahaan. Biasanya sistem ini menggunakan contohnya link elektronik. Selanjutnya yang kelima, ada Enterprise Resource Planning. Nah, ERP ini biasanya diterapkan dalam perusahaan besar. Namun, tidak menutup kemungkinan jika perusahaan kecil pun menerapkan sistem ERP ini. Sistem ini dapat memudahkan manajemen melakukan kontrol dan pengelolaan semua unit perusahaan mulai dari bidang keuangan, pemasaran, sampai ke sumber daya manusia. Dengan demikian, pengawasan dalam sebuah perusahaan tersebut lebih efektif dan efisien. Yang keenam, ada Informatic Management System. Sistem ini memudahkan penggunanya dalam pencarian informasi umum sampai ke tahap analisis pembuatan keputusan dan dapat menyatukan beberapa fungsi informasi menggunakan program komputerisasi seperti e-procurement. Selanjutnya yang ketujuh, ada Expert System dan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Sistem yang menggunakan kecerdasan buatan dapat menganalisis dan memecahkan masalah perusahaan sehingga kinerja dalam perusahaan itu lebih meningkat dan dapat terselesaikan dengan waktu yang lebih cepat. 8. Ada Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative Work System. Sistem ini mencari solusi permasalahan suatu kelompok melalui kuesioner dan layanan konsultasi seperti dalam aplikasi e-government.
Selanjutnya ada knowledge work system. Dengan sistem ini, perusahaan dapat membagikan informasi-informasi baru kepada seluruh pekerjanya. Yang terakhir, transaction processing system. Sistem ini dapat memproses semua data transaksi perusahaan dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya diaplikasikan dalam manajemen gaji dan inventaris. Penerapan semua sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan melibatkan user dan sistem, sehingga dapat memudahkan manajer mengetahui sejauh apa pengelolaan dan perkembangan sebuah perusahaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.